Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ervi dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas PGSD A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, tema EduTech atau Education Technology. Nah, ini kelompok kami, kelompok 5, dan pertama ada Ferdiana Rahmawati, lalu ada Linda Pujianti, Mbak Nur Istiqomah, dan saya sendiri, Rosa Fitri Maleha Bepriani. Nah, yang pertama ini ada apa sih pengertian dari tren perusahaan atau disebut dengan education technology atau singkatannya yaitu ada EduTech. Jadi, education technology ini merupakan sebuah alternatif, mungkin bisa dikatakan solusi dari perkembangan teknologi di dalam bidang pendidikan. Jadi jadi penggunaan EduTech ini tuh merujuk pada penggunaan software yang telah dirancang sebagai inovasi dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Jadi perusahaan EduTech sendiri juga mengembangkan perangkat lunak, aplikasi, dan juga platform digital yang mendukung proses belajar mengajar di dalam pembelajaran. Nah, tren ini juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pembelajaran daring atau online learning, lalu ada alat bantu pendidikan berbasis kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, hingga pengelolaan kelas virtual dan platform manajemen pendidikan. Nah, lalu ada jenis-jenis education technology atau jenis-jenis edutech ini ada berbagai jenis ya sebenarnya. Ini kita contohkan dua, yaitu ada LMS atau Learning Management System. Contohnya yang kita gunakan sekarang yaitu ada LMS Kemendikbud ya, yang isinya tugas-tugas yang banyak banget itu. Lalu yang kedua ada platform kolaborasi dan juga manajemen kelas. Itu bisa dalam bentuk seperti Google Form, lalu Microsoft Teams, Zoom. Lalu ini ada satu lagi yaitu EduTech berbentuk marketplace, yaitu ada seperti bentuk bimbingan belajar online seperti Quiver, Zenius, dan juga Ruang Guru. Nah, berikutnya ini ada kekuatan dari EduTech sendiri itu. Jadi di sini ada banyak yang bisa menguatkan penggunaan dari education technology. Yaitu yang pertama ada akses yang lebih luas. Jadi akses yang bisa digunakan oleh peserta didik maupun guru itu bisa lebih luas dan juga terjangkau, mudah didapatkan dan juga mudah untuk digunakan. Lalu kedua ada pembelajaran yang fleksibel, jadi bisa belajar dari mana saja, secara jarak jauh pun bisa juga kita gunakan teknologi education teknologi ini sebagai dalam pembelajaran. Contohnya kayak kemarin kita COVID ini kita pakai EduTech dalam bentuk yang Zoom. Nah, jadi walaupun pembelajaran jarak jauh, jadi pembelajaran tetap bisa digunakan. Lalu yang ketiga ada penghematan biaya. Tentu saja kita nggak perlu, ini semua bisa diakses online, jadi nggak perlu biaya yang banyak atau tidak membutuhkan biaya sama sekali. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang lebih efektif. Nah, dari banyaknya hambatan atau gangguan dalam pembelajaran, jadi EduTech ini bisa merupakan salah satu solusi untuk mendukung teknologi di dunia pendidikan. Lalu next. Yang selanjutnya berkaitan dengan kelemahan education teknologi atau edutech, di mana yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan dari edutech sendiri. Yang kedua yaitu keamanan data yang rentan, yang mana data-data siswa yang dikumpulkan dalam platform bisa rentan atas pelanggaran. Yang ketiga, bergantung pada akses internet. Jaringan yang kurang baik akan menghambat proses pembelajaran. Yang keempat, belum ada standarisasi terhadap kualitas konten. Jadi, belum ada aturan khusus terkait konten-konten yang bisa masuk dan tidak bisa masuk dalam edutech tersebut. Yang kelima, mengurangi interaksi langsung. Guru dan siswa akan bertatap muka secara online sehingga akan mengurangi interaksi sosial secara langsung di antara mereka. Yang selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan peluang education teknologi atau edutech.
Integrasi tren perusahaan education teknologi atau edutech ke dalam pembelajaran di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan juga akses pendidikan. Dengan berkembangnya platform pembelajaran digital seperti aplikasi e-learning dan alat-alat berbasis AI, guru dan siswa dapat mengakses materi pembelajaran atau materi belajar yang lebih bervariasi dan interaktif baik di dalam maupun di luar kelas. Yang pertama yaitu teknologi edutech seperti Learning Management System atau LMS yang tentunya saat ini sedang kita gunakan dalam PPG Prajabatan ya. Ini dapat membantu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Yang kedua yaitu gamifikasi dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan integrasi elemen permainan dalam proses belajar yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan menerapkan gamifikasi seperti sistem poin, lencana, ataupun tantangan, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Teknologi VR dan AR bisa membawa pengalaman belajar yang lebih imersif atau dalam kata lain membawa penonton ataupun siswa ke dalam video sehingga terlihat lebih nyata, terutama dalam bidang sains, sejarah, ataupun keterampilan teknis. Siswa bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau melihat simulasi eksperimen sains tanpa harus berada di laboratorium nyata. Next. Selanjutnya yaitu peluang kerja di edutech di Indonesia. Yang pertama yaitu contoh edutech startup di Indonesia ada Ruang Guru. Ruang Guru merupakan salah satu perusahaan startup dalam bidang teknologi pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia ya. Startup ini diciptakan oleh Belva Devara dan Irman Usman. Mereka mampu menawarkan berbagai pengajaran baik itu dari sisi materi sekolah sampai dengan pengembangan skill. Yang kedua itu ada Zenius Education, yang merupakan salah satu pelopor edutech ternama di Indonesia. Perusahaan startup ini adalah platform pertama yang mampu memberikan pengajaran dan pelatihan secara online. Perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 2014 ini sudah berkembang menjadi salah satu perusahaan startup edutech sukses di Indonesia. Startup ini mampu membuka kesempatan untuk para calon guru dalam memperoleh karir yang lebih baik. Saat ini Ruang Guru sudah mempunyai 6 juta pengguna dan berhasil mengelola lebih dari 150.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 jenis bidang pembelajaran. Tentunya setiap perusahaan startup edutech tersebut memerlukan tenaga pengajar agar mampu memberikan materi pada pengguna-penggunanya. Itu artinya kebutuhan tenaga pengajar untuk memberikan pengajaran di platform edutech akan terus diperlukan. Selanjutnya, Ya, untuk selanjutnya yaitu ancaman atau tantangan teknologi pendidikan atau edutech dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan akses pada teknologi. Itu kesenjangan dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan di mana siswa yang di daerah kurang berkembang tidak dapat memanfaatkan teknologi pendidikan tersebut. Yang kedua, kurangnya pelatihan guru atau dosen dalam dalam membuat teknologi berbasis edutech, eh, guru guru kurang kurang dalam pelatihannya. Jadi dalam membuat membuat perangkat kerjanya guru tidak bisa. Kemudian kurangnya dana dan sumber daya. Kemudian kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam teknologi. Sudah, Mbak? mohon maaf, Ocha, suaranya belum terdengar. Oke, baik. Sekian tadi ya teman-teman dan Ibu Evi pemaparan presentasi dari hasil diskusi kelompok 5. Jadi untuk teman-teman yang lain mohon bisa komentar atau mungkin nambahin saran, lalu masukan. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah.
Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kami kelompok 5 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.